Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai Kingdom Plantae. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua ciri-cirinya, dan yang terakhir klasifikasinya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, pengertian. Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan adalah salah satu organisme eukaryotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil ini adalah zat hijau pada daun yang fungsinya untuk fotosintesis. Fotosintesis bertujuan untuk membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri, maka tumbuhan ini sifatnya autotrof. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri pada Kingdom Plantae. Yang pertama, dinding selnya tersusun oleh selulosa. Selulosa ini adalah senyawa kimia yang terdapat pada dinding sel tumbuhan. Yang kedua adalah mempunyai klorofil. Klorofil ini fungsinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk fotosintesis. Fotosintesis ini bertujuan untuk membuat makanan sendiri pada tumbuhan. Karena tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, maka tumbuhan bersifat autotrof. Lalu berikutnya adalah eukaryotik. Eukaryotik artinya memiliki membran inti sel. Dengan demikian, untuk Kingdom Plantae atau tumbuhan, maka intinya telah memiliki membran inti sel. Lalu berikutnya adalah bersifat multiseluler. Multiseluler artinya Kingdom Plantae ini tersusun atas banyak sekali sel, bisa jutaan bahkan bisa miliaran. Berikutnya, Kingdom Plantae dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Dan yang terakhir, Kingdom Plantae dapat mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri pada Kingdom Plantae. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut, berikutnya adalah klasifikasi Kingdom Plantae. Di sini Kingdom Plantae terdiri atas 3 divisi. Kalau Animalia kita mengenal dengan istilah filum. Nah, kalau di Plantae bukan filum namanya, tapi divisi. Ingat, Animalia pakai filum, Plantae pakai divisi. Untuk Kingdom Plantae, divisinya ada 3. Yang pertama Birophyta, yaitu tumbuhan lumut. Yang kedua Pteridophyta ya, tumbuhan paku. Dan yang terakhir Spermatophyta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 2 ini saja nih. Sedangkan untuk Spermatophyta akan dibuatkan video tersendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke divisi yang pertama, Birophyta atau tumbuhan lumut. Nah, sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, ada istilah-istilah pada Kingdom Plantae. Yang pertama, Talophyta. Talophyta adalah tumbuhan di mana kita tidak bisa membedakan mana akar, mana batang, dan mana daun. Sedangkan Cormophyta, tumbuhan yang mana kita bisa membedakan mana akar, mana batang, dan mana daun. Sedangkan untuk lumut, dia dikategorikan peralihan, yaitu antara Talophyta dan Cormophyta. Dia berada di tengah-tengah sini. Nah, di sini lumut nih. Oke. Karena apa? Karena beberapa lumut ya masih berupa talus. Talus ini seperti lembaran. Nah, karena bentuknya lembar-lembaran, kita tidak bisa membedakan mana bagian akarnya, mana bagian batangnya, dan mana bagian daunnya. Contohnya yaitu pada lumut hati. Sedangkan ada juga beberapa tanaman lumut yang struktur tubuhnya mirip seperti akar, batang, daun sejati. Maksudnya nih akar, batang, dan daun sejati. Sejati artinya itu sesungguhnya, artinya akarnya sudah sesungguhnya, batang sudah sesungguhnya, daun telah sesungguhnya. Sedangkan untuk tumbuhan lumut dia hanya sekedar mirip, bukan sesungguhnya. Ingat, untuk tumbuhan lumut dia hanya sekedar mirip,
bukan sejati atau sesungguhnya. Contohnya adalah lumut daun. Nah, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang tumbuh di satu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ciri-ciri berikutnya, tumbuhan ini berukuran makroskopis sekitar 1-2 cm dan ada juga sampai 40 cm. Yang berikutnya, tumbuhan ini tubuhnya berbentuk ada dua macam. Yang pertama, fase atau generasi gematofit, dan yang kedua fase atau generasi sporofit. Nah, untuk yang bisa kita lihat di kasat mata seperti ini, lumut nih, ini termasuk ke fase atau generasi gematofit. Sedangkan fase atau generasi sporofitnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat kecil. Nah, ini adalah beberapa kelas pada divisi lumut. Yang pertama kelas Hepatocopsida atau nama lainnya lumut hati. Lalu ada kelas Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Dan berikutnya adalah Biropsida atau lumut daun. Nah, inilah kelas-kelas pada divisi Biropita atau lumut. Nah, ini adalah struktur pada lumut. Contohnya ini lumut daun nih, ya. Ini strukturnya kalau diperbesar, nah seperti ini bentuknya. Yang pertama rhizoid. Rhizoid ini adalah akar semu. Ingat sebelumnya bahwa tumbuhan lumut itu ada beberapa memiliki akar batang yang mirip ya, bukan akar sesungguhnya, bukan akar sejati, tapi hanya sekedar mirip. Makanya nanti biasa di keterangannya adalah akar semu, batang semu, daun semu. Ada istilah, maksud saya ada kata semu. Ini menunjukkan bahwa dia hanya sekedar mirip, bukan sejati atau sesungguhnya. Oke, yang pertama rhizoid yaitu akar semu. Yang kedua ada batang semu. Yang ketiga ini ada daun semu nih. Lalu ada tangkai dan ada kapsul. Nah, di dalam kapsul ini berisi banyak sekali spora. Spora ini nanti digunakan untuk perkembangbiakan secara generatif. Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, perlu kalian tahu bahwa lumut ini dapat berkembang biak dengan dua cara. Ya. Cara pertama secara generatif. Ya, generatif. Cara yang kedua secara vegetatif. Vegetatif. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah fase generatifnya. Sedangkan vegetatif ya, dia dengan cara membentuk kuncup atau gema. Generatif ini artinya dengan cara kawin. Dengan demikian bahwa untuk perkembangbiakan secara generatif, maka tumbuhan lumut memerlukan jenis kelamin maksudnya memerlukan kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina. Ini untuk generatif. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif tidak memerlukan kelamin. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membentuk kuncup atau gema. Nah, inilah cara perkembangbiakan pada lumut. Oke. Nah, yang seperti yang saya katakan bahwa yang bisa kita lihat dengan kasat mata adalah fase gematofit nih. Sedangkan sporofitnya nih tidak bisa kita lihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat kecil. Langsung saja kita masuk ke siklus hidup tumbuhan lumut atau perkembangbiakan secara generatif. Oke, saya kembali dulu ke gambar awal. Nah, ketika cuaca sangat panas ya, kapsul ini akan pecah, akan mengeluarkan spora-spora. Spora-spora ini nanti akan ditiup angin dan lama-kelamaan akan jatuh ke tanah. Kalau dikira tanah ini bagus, maka sporanya akan tumbuh dan berubah menjadi lumut yang baru. Adapun prosesnya sebagai berikut. Ya, pertama tuh spora ya, spora yang diterbangkan angin jatuh ke tanah nih, jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, dikira tanahnya baik untuk pertumbuhan, spora ini akan berkembang berubah menjadi protonema. Protonema ini akan berkembang berubah menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini nanti akan berkembang sehingga menghasilkan kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan itu namanya antheridium, kelamin betina namanya archegonium. Antheridium nanti akan menghasilkan sperma,
sedangkan archegonium akan menghasilkan ovum. Sperma dan ovum akan melebur menjadi satu, menghasilkan yang namanya zigot. Zigot nanti berkembang menghasilkan sporogonium, ya. Sporogonium nanti akan menghasilkan sporangium. Sporangium ini artinya kotak spora. Nah, kotak spora inilah nanti akan berisi banyak sekali spora. Ketika cuaca sangat panas, ya, nah nanti kotak spora ini akan pecah, sehingga sporanya akan diterbangkan angin lagi dan kembali lagi ke posisi awal siklusnya. Nah, selalu berputar siklusnya ya, dari spora ke sporangium. Kondisi panas, sporangium pecah, diterbangkan angin, jatuh ke tanah, kembali lagi prosesnya seperti awal ini. Inilah siklus hidup pada tumbuhan lumut. Oke, dari protonema nih sampai ke alat kelaminnya ini kita sebut sebagai fase atau generasi gematofit. Gematofit. Maaf, sudah ada nih tulisannya ya. Jadi tidak perlu saya tulis lagi, saya hapus saja. Nah ya, fase gematofit. Ingat, dari protonema ke kelaminnya kita katakan sebagai fase gematofit. Sedangkan dari zigot sampai ke spora kita katakan sebagai fase sporofit. Ini hati-hati jangan terbalik ya. Dari protonema ke kelaminnya nih kita katakan sebagai fase gematofit. Sedangkan dari zigot ini sampai ke spora nih kita katakan sebagai fase sporofit. Yang bisa kita lihat dengan mata telanjang itu adalah fase gematofit. Ini jangan sampai terbalik. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Adapun untuk siklus hidup tumbuhan lumut terbagi menjadi dua. Ada namanya homotalus, dan yang kedua adalah heterotalus. Heterotalus. Oke, adapun yang kita bahas ini adalah homotalus. Homotalus ini artinya dalam satu tumbuhan lumut dia bisa menghasilkan dua kelamin. Nih. Sedangkan heterotalus ya, satu tumbuhan lumut hanya mampu menghasilkan satu kelamin saja. Nah, itu saja perbedaannya. Kalau homo itu bisa dua kelamin. Kalau hetero dia hanya satu jenis kelamin. Maaf, saya ulang ya. Kalau homo satu tumbuhan lumut bisa dua kelamin. Kalau hetero satu tumbuhan lumut hanya mampu satu kelamin. Sedangkan yang kita bahas ini adalah homotalus. Nah, ini adalah beberapa manfaat tumbuhan lumut. Yang pertama, beberapa spesies sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Lalu yang kedua, pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan ya, di hutan hujan maksudnya ya, bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Lalu yang ketiga, bisa digunakan untuk ornamen tata ruang. Dan yang terakhir, marchantia-nya sebagai obat penyakit hati. Ini bagian dari jamur nih ya. Oke, ini adalah beberapa manfaat, bukan jamur nih ya, maksudnya lumut. Nah, ini beberapa manfaat dari tumbuhan lumut. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Jadi saya hanya memberikan 4 saja. Oke, lanjut ke divisi Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ini salah nih ya, harusnya Pteridophyta, bukan Birophyta. Birophyta lumut. Nah, ini adalah tumbuhan paku nih. Seperti ini tumbuhan paku nih. Ini salah satu contoh tumbuhan paku. Oke, ciri-cirinya. Yang pertama, pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Artinya apa? Akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Berbeda seperti lumut. Lumut masih semu. Artinya hanya mirip saja. Sedangkan pada paku sudah sejati nih. Akar, batang, dan daunnya sudah sejati. Sudah sesungguhnya. Jadi bisa kita bedakan dengan mudah. Oh, ini batang. Oh, ini daun. Ya. Oke, yang berikutnya. Spora yang dihasilkan pada sporofil. Sporofil ini artinya daun yang menghasilkan spora. Nah, ini daun yang menghasilkan spora nih. Ini ya, sporofil. Daun yang menghasilkan spora. Terutama pada bawah daunnya.
Jadi sporanya itu dihasilkan oleh sporofil pada bagian bawahnya. Ini nih yang bulat-bulat nih. Ini ada kumpulan spora-spora nih, banyak sekali spora. Lalu yang berikutnya, daun mudanya menggulung nih, Ini artinya masih muda nih ya. Kalau dia sudah tua nanti akan terbuka gulungannya, maka seperti ini ya. Berarti ini sudah tua nih. Kalau masih muda dia menggulung seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh ciri-ciri dari tumbuhan paku. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Di sini saya hanya memberikan 3 saja. Ya, ingat ini hanya sebagai contoh saja ciri-cirinya. Sebenarnya ciri-cirinya masih banyak. Lanjut. Nah, ini kelas-kelas pada divisi tanaman paku. Ada 4 nih. Ya. Contohnya ini ada 4. Pertama paku purba, bahasa ilmiahnya Phyllopsida. Lalu ada paku kawat, Lycopsida. Lalu paku ekor kuda, Sphenopsida. Dan yang terakhir paku sejati, Pteropsida. Nah, yang banyak kita bisa lihat di lingkungan ini ya, paku sejati nih. Banyak sekali, biasa di hutan-hutan, di rawa-rawa. Nah, banyak nih. Oke, nah ini struktur tanaman paku. Saya ambil contoh tanaman paku sejati tadi. Yang pertama, ya ini nih yang bisa kita lihat pada tanaman paku untuk kasat mata, ini fase sporofit. Berbeda pada tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut yang bisa dilihat dengan kasat mata adalah fase gematofit. Sedangkan untuk tanaman paku yang bisa dilihat dengan kasat mata adalah fase sporofit. Sedangkan gematofitnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena ukurannya yang sangat kecil. Ya. Oke, saya bahas dulu. Ini ada akar ya. Stolon ini artinya batang yang telah termodifikasi. Ya, nah ini stolon nih. Batang yang telah mengalami modifikasi. Batang ini ya, stolon inilah yang digunakan untuk si tanaman paku berkembang biak. Nah, seperti di lumut ya. Tanaman paku juga memiliki 2 cara perkembangbiakan. Ada yang generatif, saya sikat gigi saja ya. Dan yang kedua ada vegetatif. Nah, kalau vegetatifnya dia menggunakan stolon ya. Stolon nanti nih akan menghasilkan tanaman paku baru. Ini tanaman paku baru ya. Stolonnya nih akan menghasilkan tanaman paku baru. Ada yang menggunakan stolon ya, ada yang istilahnya rizoma. Ya. Sebenarnya sama, perbedaannya kalau stolon ya, dia batangnya ini bermodifikasi sehingga menjalar ke bagian samping sini. Bagian samping di atas. Kalau rizoma batangnya ke bawah. Nah, di sini nanti dia batang-batangnya nih. Di bagian bawah dia bermodifikasi menjalar tapi di bagian bawah tanah nih. Nah, rizoma. Ya, ingat kalau stolon di bagian atas, kalau rizoma di bagian bawah. Jadi kalau vegetatif dia menggunakan stolon atau menggunakan rizoma. Ya, nanti di stolon dan rizomanya akan menghasilkan tanaman paku baru. Nih, tanaman paku baru ya. Itu secara vegetatif. Nah, nanti kita akan membahas secara generatifnya bagaimana. Oke, nanti kalau ini nih, daun ini ya, kalau kita perbesar, nah seperti ini bentuknya nih. Di mana ini terdapat banyak sekali spora-spora. Nah, disinilah yang terletak spora-sporanya nih. Yang di bulat-bulatnya nih. Kalau diperbesar ya, spora ini ya. Ketika dia jatuh ke tanah ya, nah nanti dia akan mengalami yang namanya fase gematofit. Nah, ini fase gematofit nih, dimana ini adalah archegonium dan yang panjang-panjang ini adalah antheridium. Oke, kita masuk ke siklus hidup tumbuhan paku. Sama seperti tumbuhan lumut ya, ketika cuaca panas maka kotak sporanya ya, kotak spora ini disebut sebagai sporangium nih, kotak spora nih. Kotak sporanya akan pecah sehingga keluarlah sporanya. Spora keluar ya, ditiup angin hingga jatuh ke tanah ya. Ketika dianggap tanahnya ini bagus, maka barulah tumbuh tanaman paku. Oke, kita mulai dari sporanya nih ya. Spora nih ya, sporangium pecah ya, sehingga keluarlah spora nih, keluar spora, ditiup angin, sporanya ditiup angin, jatuh ke tanah ya, dianggap bagus ya, maka sporanya ini akan berkembang, berubah menjadi protalium. Oke, protalium ini nanti akan berkembang menghasilkan kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan namanya antheridium, kelamin betina namanya archegonium.
archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid ya. Sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Sperma dan ovum melebur menjadi satu menghasilkan yang namanya zigot. Zigot berkembang menghasilkan yang namanya tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang lagi menghasilkan sporofil. Sporofil tadi apa? Sporofil itu adalah daun yang memiliki spora ya. Sporofil ini nanti akan menghasilkan kotak spora nih, kotak spora, sporangium ya. Sporangium. Nah, ketika cuaca panas, maka sporangium ini akan pecah. Sporanya ditiup angin lagi dan kembali lagi ke posisi ke tahap awal. Nah, inilah yang namanya siklus tumbuhan paku. Jadi mutar-mutar nih, ya. Dari sporangium kembali lagi ke spora. Spora menuju sporangium, sporangium kembali lagi ke spora. Oke, adapun fase-fasenya ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu nih. Adapun fase-fasenya pada tumbuhan paku. Bentar ya, saya ubah lagi. Adapun fase-fase pada tumbuhan paku, dari tumbuhan paku ya, menuju ke spora, berarti kalau saya gambarkan nih ya, tumbuhan paku ke spora. Nah, ke sini ya maksudnya. Nah, ya. Itu dinamakan fase, saya singkat F ya, fase sporopit, FS ya. Sedangkan dari protalium ya, nih dari protalium menuju ke zigot, kita sebut sebagai fase gematofit. Saya singkat sebagai FG. Fase gematofit. Ingat, dari tumbuhan paku ke spora nih kita sebut sebagai fase sporofit. Sedangkan dari protalium ke zigot nih ya, kita sebut sebagai fase gematofit. Nah, berbeda seperti tumbuhan lumut, yang bisa dilihat dengan kasat mata adalah fase sporofit. Sedangkan fase gematofitnya ini sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, seperti itulah siklus hidup pada tumbuhan paku. Sama seperti tumbuhan lumut, siklusnya ada dua juga. Yang pertama ada homospora ya. Yang kedua ada heterospora. Sama seperti lumut. Kalau homo berarti satu tumbuhan paku bisa menghasilkan 2 kelamin. Sedangkan kalau hetero, satu tumbuhan paku hanya bisa menghasilkan 1 kelamin. Ya. Oke. Lanjut, berikutnya adalah manfaat. Nah, yang pertama bisa dijadikan tanaman hias. Yang kedua bisa dijadikan sayur-sayuran. Yang berikutnya, maksudnya yang kedua ya. Yang ketiga bisa jadikan pupuk ya. Dan yang terakhir Selaginella plana juga bisa sebagai obat luka. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari tumbuhan paku. Dan masih banyak lagi lainnya manfaat pada tumbuhan paku. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Untuk video berikutnya kita akan bahas mengenai spermatopita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.